Sri Mulyani berhasil merampas tanah di Lipo Karawaci karena terseret korupsi BLBI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini pihaknya sudah menyita tanah di kawasan Lipo Karawaci. Ia yang juga Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara, Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI berujar tercatat ada aset negara dari kasus BLBI yang digunakan pihak ketiga tanpa izin Kementerian Keuangan. Aset BLBI senilai 1,33 triliun itu telah menjadi milik negara sejak lama. Sebab itu, Satgas BLBI telah mengirimkan surat peringatan. Aset berupa properti itu terletak di perumahan Lipo Karawaci, Tangerang. Satgas BLBI pun memasang pelang untuk menandai penguasaan aset itu. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menyebut Satgas BLBI terus mencoba merampas aset dari obligor atau debitur yang selama ini tidak dikuasai negara. Setelah diambil alih, aset tersebut akan diselesaikan dan dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu. Lahan yang ada di Lipo Karawaci tersebut sudah diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Sri Mulyani menyebut negara akan mengelola aset itu lebih lanjut, seperti melalui pemanfaatan, penggunaan, hibah, dan bentuk pengelolaan lainnya. Sri Mulyani mengatakan akan melakukan pengamanan lebih ketat pada aset properti BLBI agar tidak ada lagi pihak yang menggunakannya secara tidak sah. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut ada sekitar 48 obligor dan debitur yang dipanggil terkait penagihan utang bantuan likuiditas Bank Indonesia. Total utang para obligor yang harus dikembalikan ke negara ini bervariasi. Salah satu obligor yang disasar Satgas BLBI adalah putra pengusaha Orde Baru, Tommy Soeharto. Satgas BLBI memanggil Tommy Soeharto dalam kaitannya sebagai pengurus PT Timur Putra Nasional. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang dibentuk dalam rangka proyek mobil nasional. PT Timur Putra Nasional beroperasi pada kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2000. Perusahaan itu ikut terhempas krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Perusahaan yang sahamnya dimiliki Tommy Soeharto ini lahir setelah terbitnya Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional yang diteken Presiden Soeharto.